Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Pak Rivarori dari Kain Master Indonesia. Silakan, Pak. Ya, langsung saja ini ya, Pak Romulus. Ya, silakan, Pak. Jadi, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya jelaskan dulu latar belakang kenapa ada pelatihan saat ini. Kebetulan saya bersahabat dengan Pak Romulus. Kami ketemu di kegiatan guru yang tingkat nasional. Kebetulan ternyata beliau nanti akan sharing dengan teman-teman yang ada di SMP HKBP tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan smartphone. Kebetulan juga saya sebagai instruktur KineMaster. Jadi ini akan saya jelaskan sebentar aplikasi seperti apa. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah sering mendengar aplikasi ini. Jadi mungkin untuk malam ini saya akan sharing sedikit tentang dasar-dasar editing dengan menggunakan aplikasi KineMaster ini. Ya, jadi karena ada dua selain SMP HKBP ada juga IGI ya dari Pak. Nanti mungkin bisa dijadwalkan lagi untuk IGI di kemudian hari, biar nanti teman-teman IGI juga dapat kode promo dari KineMaster ini, yang mungkin nanti dapat teman-teman IGI manfaatkan. Nah, kebetulan saya juga sekretaris IGI di Kota Manado, jadi mungkin ini bisa kita jalin kerjasama juga antara IGI di daerah masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk saat ini saya akan memaparkan sedikit tentang aplikasi KineMaster. Memang dari segi penyebutan ada beberapa mungkin teman-teman yang belum terbiasa mendengar mana yang benar penyebutan aplikasi KineMaster, KineMaster. Nah, aplikasi ini sebenarnya namanya kalau disebutkan Bapak Ibu KineMaster. KineMaster karena aplikasi ini sebenarnya berasal dari Korea Selatan. Jadi aplikasi ini dikembangkan di sana, kemudian karena saking powerfulnya aplikasi ini, kemudian dikembangkan terus-menerus hingga menjadi salah satu aplikasi yang populer di Indonesia. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sering menggunakan Android, ini salah satu aplikasi favorit. Nah, saya share screen langsung saja. Jadi aplikasinya seperti ini Bapak Ibu. Nama aplikasinya aplikasi KineMaster. Jadi ketika kita menyebutkan aplikasi ini, penyebutannya itu KineMaster. Nah, aplikasi ini kenapa banyak digunakan oleh para editor-editor yang menggunakan handphone? Karena selain powerful, kemudian aset-aset yang ada di dalam aplikasi KineMaster ini sangat melimpah sehingga cocok untuk digunakan. Gitu. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali melihat aplikasi ini gratis sebenarnya ketika Bapak Ibu download di Play Store kalau menggunakan Android. Tinggal ketikkan KineMaster seperti ini, dia akan muncul. Nah, bedanya nanti versi yang gratis dengan versi yang premium yang nanti Bapak Ibu dapatkan lewat kode promo yang akan dibagikan nanti, yaitu Bapak dengan fitur premium,
Bapak Ibu dapat menggunakan seluruh aset-aset yang ada di dalam KineMaster ini tanpa ada iklan. Yang membedakannya memang hanya sebatas itu. Kalau yang gratis ada iklannya, kalau yang premium itu tidak ada iklan. Selain itu juga kalau yang premium itu tidak ada logo KineMaster-nya atau watermark-nya, tidak ada watermark-nya. Sedangkan kalau yang gratis itu ketika Bapak Ibu mengedit videonya itu tidak ada watermark-nya. Hanya dua itu sebenarnya yang membedakan aplikasi KineMaster Premium dan aplikasi KineMaster yang gratis. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya sambil terima teman-teman yang join di malam hari ini. Jadi saya kembali lagi, ini aplikasinya Bapak Ibu, aplikasi KineMaster. Di saat ini saya mencontohkan dengan menggunakan handphone Android. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan iPhone tidak akan terlalu berbeda jauh tampilannya. Mungkin yang akan membedakan nanti di sini Bapak Ibu. Setiap handphone itu memiliki yang namanya kemampuan perangkat yang berbeda-beda. Nah, di sini di opsi pengaturan KineMaster, kemudian ada informasi kemampuan perangkat. Di situ setiap handphone dari Bapak Ibu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada handphone mungkin yang bisa merender, sunting sampai dengan resolusi 4K seperti ini, 4K. Tapi mungkin ada handphone juga yang malah hanya bisa sampai di QHD atau Full HD, atau mungkin ada yang cuma sampai di resolusi HD. Ini gantung dari kemampuan perangkat dari Bapak Ibu untuk pemanfaatan fitur-fitur yang ada di KineMaster ini. Di sini Bapak Ibu nanti bisa coba melihat kemampuan perangkat Bapak Ibu dengan mengklik ini. Yang pertama, pengaturan, kemudian di informasi kemampuan perangkat. Nah, di sini di titik 3 tinggal Bapak Ibu jalankan analisis sekarang. Karena kebetulan saya sudah jalankan analisis, maka ini tidak dapat dijalankan lagi. Itu untuk pertama kali Bapak Ibu menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, untuk kita guru, aplikasi KineMaster ini sangat populer dalam pembuatan video pembelajaran sebenarnya. Entah itu video pembelajaran yang menggunakan green screen, atau sekedar video pembelajaran yang berupa slideshow. Jadi misalnya ada materi-materi yang sudah ada dalam gambar atau PowerPoint, Bapak Ibu dapat menampilkannya di aplikasi KineMaster ini, mengeditnya di aplikasi KineMaster. Okay. Nanti mungkin akan dikembangkan lebih dalam lagi oleh Pak Romulus nanti ketika ada sharing cara tatap muka. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam pemanfaatan aplikasi KineMaster ini. Jadi Bapak Ibu, untuk pertama kali ketika kita akan menggunakan aplikasi KineMaster ini untuk mengedit, di sini ada pilihan plus. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ada mungkin teman yang ingin bergabung. Harus diizinkan dulu. Jadi mungkin Bapak Ibu, tekniknya pelatihan kita di malam hari ini, kalau memang Bapak Ibu mempunyai pertanyaan atau ada penjelasan saya yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, Bapak Ibu dapat langsung memotong penyampaian materi saya biar mungkin penyampaian materi di malam hari ini lebih interaktif. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sungkan, kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung memotong penyampaian materi saya dengan tentunya meng-on-kan dulu mikrofon dari Bapak Ibu. Oke. Jadi saya lanjut Bapak Ibu.
kalau kita misalnya guru yang ingin membuat video pembelajaran, langkah pertama yang akan kita lakukan dengan menggunakan aplikasi KineMaster ini, di sini sudah ada tampilan yang agak berbeda dengan KineMaster 2 atau 3 bulan terakhir, karena di sini sudah ada yang ini, dapatkan proyek. Ada fitur dapatkan proyek atau template-template yang bebas untuk Bapak Ibu gunakan. Coba saya contohkan sedikit Bapak Ibu, didapatkan proyek ini, ketika kita klik, nanti akan diberikan template-template dari aplikasi KineMaster yang tinggal kita edit sedikit-sedikit akan menjadi fitur yang sangat berguna untuk video kita. Mungkin saya demokan sedikit tentang pemanfaatan aplikasi KineMaster ini di fitur dapatkan proyek. Misalnya kita mau buat intro video. Di sini sudah ada template intro video, Bapak Ibu. Ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan selera Bapak Ibu, mana kira-kira yang cocok dengan video dari Bapak Ibu. Ya, saya contohkan ini. Kalau kita ingin melihat, tinggal kita klik. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ingin tampilan awal video Bapak Ibu seperti ini misalnya. Nah, tinggal kalau Bapak Ibu ingin menggunakan template ini, tinggal Bapak Ibu unduh. Tinggal Bapak Ibu unduh. Kemudian Bapak Ibu tunggu sampai selesai mengunduh template ini. Nanti saya akan demonstrasikan, kita hanya akan merubah sedikit saja sampai template ini dapat kita manfaatkan dalam video. Nah, ini mengunduhnya sesuai dengan kemampuan jaringan kita. Nah, kalau setelah selesai, tinggal kita close di sini Bapak Ibu, di sudut kanan atas. Nah, template tadi langsung ada di bagian sini Bapak Ibu. Di bagian proyek saya yang di sini. Ini ada title on fire. Tinggal kita klik. Nah, ini merupakan tampilan awal dari KineMaster. Aplikasi KineMaster, pengeditannya. Ada yang ini namanya timeline. Ini ada menu-menunya yang dapat kita manfaatkan. Ada menu play, ada toko aset dari KineMaster yang dapat kita download aset-asetnya di dalam. Kemudian ada menu lapisan, media, audio, sampai record. Kemudian ada menu juga di sebelah kiri sini. Nanti saya akan jelaskan menu-menunya sebentar. Nah, misalnya yang template tadi, kan seperti ini Bapak Ibu. Template yang tadi seperti ini. Nah, fire title. Kita ingin ubah misalnya jadi nama video kita. Tinggal kita cari di bagian bawah sini, kita scroll ke bawah, kemudian cari yang warna kuning. Yang warna kuning ini menandakan teksnya, teks dari template ini. Tinggal kita rubah teksnya. Misalnya kan tadi teksnya itu fire title. Cara mengubahnya tinggal klik yang warna kuning, kemudian di sini ada icon papan ketik keyboard, tinggal kita tekan, kemudian ini fire title, tinggal kita hapus, kemudian kita ganti dengan nama kita misalnya saya nak ganti nama saya, Riva Rory, kemudian tinggal kita klik pilih, oke, maka template ini akan berubah sesuai dengan nama kita. Tinggal kita klik centang yang ini di kanan atas. Nah, videonya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini simple sekali Bapak Ibu, tinggal kita ganti teksnya. Kalau sudah jadi seperti ini, sudah kita pastikan bagus untuk kita masukkan dalam video, tinggal kita ekspor di sini Bapak Ibu. Klik export yang di sudut kanan atas ini, export atau render,
Kemudian Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan resolusi atau laju bingkai yang ingin Bapak Ibu gunakan dalam video. Di sini bisa sampai resolusi 4K atau 4K. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sering edit-edit video mungkin paham tentang resolusi-resolusi ini. Semakin tinggi resolusinya, semakin tajam video yang akan kita hasilkan. Gitu. Misalnya saat di sini, ya Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut ya. Jadi misalnya di sini saya tidak akan merubah, saya tetap di resolusi Full HD-nya, kemudian laju bingkainya di 30, kemudian laju bitnya saya tidak akan berubah juga. Nah, jadi di sini akan ada informasi size dari video kita, besaran dari video kita. Di sini ada 10 MB, berarti size dari video kita itu 10 MB. Tinggal kita klik simpan, dia akan merender atau mengekspor. Ini lamanya mengekspor tergantung juga dari perangkat. Nah, di sini sudah selesai Bapak Ibu. Kalau kita play, hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, begitu Bapak Ibu. Ini sudah tersimpan di handphone kita. Nah, jadi begitu Bapak Ibu untuk menggunakan fitur dapatkan proyek. Nah, di dapatkan proyek ini tidak cuma intro juga yang Bapak Ibu bisa gunakan, tapi di sini ada banyak sekali, ada video musik, ada minimal, tinggal Bapak Ibu sesuaikanlah dengan kreativitas Bapak Ibu dalam mengedit video, begitu. Oke, itu untuk fitur dapatkan proyek. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengedit video pembelajaran misalnya, Bapak Ibu bisa klik yang buat baru ini, kalau seandainya tidak mau memanfaatkan fitur dapatkan proyek. Nah, ketika kita klik ini, buat baru, kita akan diperhadapkan di menu seperti ini. Ada rasio yang tinggal Bapak Ibu pilih menyesuaikan dengan untuk apa video, kemana video pembelajaran itu akan kita posting. Nah, pada umumnya kan video pembelajaran itu dalam resolusi 16:9. Ini resolusi umum, rasio umum untuk pembuatan video. Kemudian ada di sini Bapak Ibu rasio 9:16 kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran yang akan diupload di TikTok misalnya. Nah, ini dalam resolusi 9:16. Atau Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran, kemudian akan diupload di Instagram, Bapak Ibu dapat menggunakan resolusi 1:1, yang ini. Nah, selain itu ada juga resolusi 4:3, 3:4, 4:5, 2,35:1 untuk video sinematik. Ya, jadi tergantung dari Bapak Ibu lah. Mau digunakan di sosial media atau hanya dibuat video pembelajaran yang langsung dimanfaatkan oleh siswa, Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan rasio yang sesuai. Nah, di sini misalnya saya akan mencontohkan, saya akan membuat video dengan rasio 16:9, rasio video pada umumnya. Saya tinggal klik 16:9, kemudian saya pilih berikutnya, yang di atas ini. Nah, ini ada tampilan yang sama seperti tadi, di mana kita harus menyisipkan pertama kali di timeline ini media dasar atau video dasar dari video pembelajaran kita yang akan kita edit. Misalnya sini saya contohkan, ini video yang basic saja. Saya pilih video tentang footage. Ini export foto capture. Izin Pak Riva. Iya, Pak Romulus. Begini Pak, mungkin teman-teman supaya lebih bisa Pak, boleh diberikan kesempatan untuk
mendownload apanya dulu Pak, aplikasinya supaya langsung mereka praktekkan. Mungkin begitu Pak. Oh, langsung diaktifasi. Iya, atau Kode langsung di yang watermark aja pun nggak apa-apa dulu Pak. Artinya mereka biar praktek langsung Langsung sambil dipraktekkan gitu Pak. iya, langsung sambil melihat Bapak sambil dipraktekkan Oh, Pak. iya. Bisa. Iya, bisa dari HP Pak. Oke. Saya tuntun ya. Iya. Bapak Ibu, Kita mulai untuk pertama kali, nanti ya. kalau Bapak Ibu ingin kita mulai dari cara mendownload sampai mengaktifkan aplikasi KineMaster ini, Bapak Ibu tinggal masuk di sini pertama. Ini saya contohkan, saya demonstrasikan dengan menggunakan handphone Android ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang menggunakan iPhone berarti pergi ke App Store. Kalau kita yang menggunakan Android berarti pergi di Play Store ini, Play Store, tempat mendownload aplikasi-aplikasi Android. Oke. Kemudian tinggal kita ketikkan KineMaster. Seperti ini Bapak Ibu. KineMaster. Nah, aplikasinya yang resmi itu ada huruf K, kemudian yang berwarna orange ini. Warna orange, kemudian ada huruf K. Jadi sekedar info saja Bapak Ibu, KineMaster sekarang itu banyak yang beredar yang versi bajakan. Ada KineMaster yang Mode, ada KineMaster Diamond. Nah, KineMaster itu KineMaster itu tidak menjamin dapat dimanfaatkan di semua perangkat. Jadi ada perangkat handphone juga yang tidak bisa untuk menjalankan KineMaster yang tidak original itu. Dan dari segi keamanan juga tidak menjamin Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang resmi, yang ini, KineMaster Video Editor, berwarna orange, kemudian ada huruf K di tengahnya. Bapak Ibu tinggal menginstal, Bapak Ibu, karena kebetulan di sini saya sudah install. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal membukanya di sini. Bisa Bapak Ibu? Bisa Pak. Oh iya. Ya, kalau sudah terdownload, Bapak Ibu tinggal klik buka. Nah, bukanya, maka tampilan Bapak Ibu akan jadi seperti ini. Iya. Ya, tampilan awalnya. Nah, yang membedakan di sini, Bapak Ibu diminta untuk berlangganan. Yang di bawah sebelah kiri ini, nah, Bapak Ibu diminta untuk berlangganan. Karena saya pengguna premium, sudah menggunakan aplikasi KineMaster Premium, maka di sini mungkin agak berbeda dengan Bapak Ibu yang masih menggunakan versi gratisnya. Di sini mungkin Bapak Ibu diminta untuk berlangganan yang di bawah kiri. Tapi pada dasarnya tampilannya akan sama Bapak Ibu, seperti ini. Oke. Nanti mungkin selesai latihan di malam hari ini, nanti saya akan share ke Pak Romulus untuk kode promonya, yang kode promo KineMaster ini yang untuk 25 orang. Jadi kode promo ini Bapak Ibu silakan aktifkan, biar nanti aplikasi KineMasternya jadi pengguna premium seperti ini, seperti saya. Oke. Boleh Bapak Ibu sudah tampil seperti ini kira-kira? Iya Pak. Sudah Pak. Oh iya. Sudah Pak. Baik. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik yang di sini, buat baru. Untuk memulai mengedit video. Bapak Ibu tinggal klik buat baru. Nah, Bapak Ibu mungkin ketika akan mengklik buat baru untuk yang versi gratis, itu mungkin ada iklannya pertama. Mudah-mudahan saja tidak. Bedanya dengan pengguna premium itu tidak ada iklannya selama kita mengedit dengan menggunakan aplikasi KineMaster ini. Itu saja sih yang membedakannya. Sudah ada tampilan seperti ini Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak.
Sekarang kita pilih aspek rasio yang pada umumnya. Di sini Bapak Ibu seperti penjelasan saya tadi, tinggal disesuaikan, entah itu mau di upload ke TikTok, ke Instagram. Nah, di sini untuk aspek rasionya kita gunakan yang pada umumnya video itu rasio 16:9. Tinggal Bapak Ibu klik ini 16:9, kemudian klik yang berikutnya di pojok kanan atas. Nah, tinggal klik ini, nah, maka akan menjadi tampilan yang seperti tadi awalnya. Oke. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Kira-kira di handphone Bapak Ibu ada video tidak yang bisa kita edit bersama-sama? Kalau ada, nah, biar Ada, video pendek yang hanya 1 menit atau 2 menit. Ada, Pak. Iya. Silakan Bapak Ibu cari tempatnya. Tapi masih main. Masih belajar ini, Ibu Pak. cari. Iya. Kita belajar sama-sama, Ibu. Saya tinggal mencari tempatnya, Bapak Ibu. Jadi setiap mungkin tempat penyimpanannya berbeda-beda. Kalau saya tempat penyimpanan saya seperti ini. Jadi saya cari video saya simpan di sini di folder footage. Tinggal saya klik, kemudian saya masukkan. Saya klik videonya seperti ini, misalnya yang ini, yang hanya 11 detik, saya klik. Nah, ketika saya klik, dia langsung masuk di timeline sini, Bapak Ibu, di bawah sini. Oke. Atau kalau Bapak Ibu yang tidak punya video di smartphone-nya, di handphonenya tidak ada video, Bapak Ibu dapat memilih salah satu gambar misalnya. Nah, kalau tidak ada video. Gambar juga tidak mengapa, karena pengeditan gambar dan video sama saja kalau untuk di bagian media ini. Sudah Bapak Ibu, sudah muncul kira-kira di sini? Sudah, Pak. Di bagian bawah? Nah, oke. Tinggal kita X saja. X yang di kanan atas ini, pojok kanan atas. Oke, tinggal kita X. Nah, maka tampilan video kita sudah ada di timeline. Jadi yang di bawah ini namanya timeline, Bapak Ibu. Jadi tempat kita memasukkan semua aspek kita yang ingin kita gunakan dalam video. Oke, kemudian ini ada garis merah, Bapak Ibu. Garis merah ini namanya playhead. Playhead. Jadi playhead ini akan menandakan sedang di mana kita. Sedang di mana kita di dalam video. Oke. Oke, bisa Bapak Ibu sampai sini? Bisa, Pak. Atau saya terlalu cepat ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak, bisa. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk memotong video misalnya. Nah, kalau kita ingin memotong video, misalnya saya ingin video yang di bagian depan ini, video yang di depan ini, yang di detik kedua ini detiknya, saya tidak mau Bapak Ibu, saya ingin hilangkan misalnya. Saya ingin hilangkan. Tinggal saya klik, saya arahkan playhead yang warna merah ini ke detik yang saya inginkan, di detik kedua misalnya, seperti ini. Kemudian saya klik videonya atau gambarnya. Nah, kemudian di sini ada, kalau sudah berwarna kuning seperti ini Bapak Ibu, artinya sudah kita klik ya. Sudah kita klik. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu, pilihan-pilihan editing video tersebut. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik yang ini, yang gunting ini, gambar gunting. Nah, ketika Bapak Ibu klik yang gunting ini, nah, gunting ini untuk memangkas video fungsinya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ingin mengedit videonya, tinggal Bapak Ibu klik videonya yang di bagian timeline ini, kemudian Bapak Ibu klik yang gunting, icon gunting ini.
Yang ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik gunting. Di sini akan ada pilihan pangkas ke kiri playhead. Artinya Bapak Ibu, di sebelah kiri garis merah ini, atau yang di bagian ini, bagian kirinya ini, akan terhapus, akan terpangkas. Nah, kalau kita klik yang pangkas ke kanan playhead, artinya di sebelah kanan garis merah ini, itu yang akan terhapus. Nah, kalau kita pilih yang ini Bapak Ibu, kita pilih yang bagi di playhead, yang ini, bagi di playhead, itu artinya video ini akan jadi dua Bapak Ibu. Ada yang di bagian kiri, ada yang di bagian kanan. Nanti akan terbagi dua. Nah, kalau Bapak Ibu pilih yang paling bawah ini, bagi dan sisipkan bingkai beku, maka video ini akan terbagi dua, kemudian di tengah-tengah video itu akan ada gambar yang sedang tampil di sini. Nah, akan ada gambar yang sedang tampil di sini. Misalnya saya contohkan seperti ini. Saya pilih yang paling bawah, bagi dan sisipkan bingkai beku. Saya klik. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Di sini sudah ada 3 bagian. Ini dalam bentuk video. Ini icon video ya Bapak Ibu. Yang ini. Ini icon video. Kemudian ada gambar beku atau screenshot dari gambar tadi. Yang ini. Nah, ini gambar beku atau screenshotnya. Kemudian ada video lain lagi, yang bagian pertama ini. Nah, ini dalam bentuk video. Jadi icon-icon ini menandakan jenis filenya. Ya, icon ini Bapak Ibu. Kalau yang icon film seperti ini, berarti dia itu medianya video. Kalau ada icon seperti ini, icon pemandangan, berarti medianya itu dalam bentuk gambar. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya salah dalam mengklik, salah dalam mengedit video, Bapak Ibu tinggal menekan ini, undo, atau kembalikan ke pengeditan sebelumnya, mirip seperti yang ada di Microsoft Word atau PowerPoint. Ketika kita salah, tinggal kita undo saja. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik ini, yang di sebelah kiri ini, gambar anak panah melingkar ke kiri. Nah, ketika Bapak Ibu klik, nah, dia akan bersatu kembali ke pengeditan sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Untuk memotong video atau memotong media? Itu Pak, kalau yang pemotongan itu kan Pak, Iya. yang sisipkan gambar itu, Iya, gimana? ya kan ada yang terakhir tadi itu, yang sisip gambar itu, Yang ini. gambarnya harus yang dari video tadi gitu. Iya. Jadi ini gambar yang sedang tampil ini, Bu. Yang sedang tampil di sini. Nah, itu yang akan ditambahkan di sini dalam bentuk gambar. Oke. Ya. Jadi kalau Nggak misalnya bisa- Bapak ingin gambar Nggak bisa disisipkan gitu, sisipkan gambar dari yang lain gitu. Oh bisa Ibu, sangat bisa. Saya sisipkannya misalnya Bapak Ibu ingin gambar yang lain misalnya, bukan gambar yang ada di dalam video ini. Iya. Iya, sangat bisa Ibu. Bapak Ibu tinggal klik ini, tinggal klik videonya, kemudian pangkas, kemudian Bapak Ibu klik yang ini, bagi di playhead. Artinya video ini jadi dua Bapak Ibu. Nah, saya contohkan ya Bapak Ibu. Saya klik ini, bagi di playhead. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan di sini sudah jadi dua Bapak Ibu videonya. Ini sudah jadi video kedua, ini video pertama. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan gambar lain, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Klik di kosong dulu ya Bapak Ibu. Pastikan tidak ada video yang diklik, tidak ada yang berwarna kuning. Sampai ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik media.
media, kemudian Bapak Ibu kembali cari gambar yang ingin Bapak Ibu sisipkan misalnya ke dalam video tersebut. Misalnya saya pilih gambar ini misalnya. Saya klik gambar ini. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu, masuk ke pengeditan video kita. Tinggal kita X yang kanan ini, sudut kanan atas. Nah, ini ada video, kemudian ada gambar di tengah-tengah video. Videonya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada gambar. Kemudian kembali ulang ke videonya. Oke, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan lain? Lanjut, Pak. Ingin bertanya, Pak. Iya, ya, silakan Ibu. Kalau semisalnya kita pilih pangkas ke kiri atau pangkas ke kanan itu, apakah semua bagian kiri dari video atau bagian kanannya terbuang, Pak? Iya, benar. Benar, Ibu. Jadi semua bagian kiri video dicontohkan ya. Misalnya videonya masih utuh seperti ini ya. Nah, kemudian saya klik videonya, kemudian saya pilih pangkas yang icon gunting. Saya klik yang pangkas ke kiri playhead. Nah, video di sebelah kiri playhead ini akan terhapus semuanya. Begitupun ketika saya pilih pangkas ke kanan. Misalnya video ini, kemudian saya pangkas, saya klik pangkas ke kanan playhead. Semua video yang ada di sebelah kanan playhead itu akan terhapus, Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Pak, dalam 10 menit video, kita mau buang video dari menit kedua sampai kelima, itu bagaimana caranya Pak? Oh, Ibu tinggal bagi dua dulu videonya. Misalnya, anggaplah ini detik, ini menit ya. Kita anggaplah detik ini menit. Ini 11 detik, lebih sedikit, itu adalah menit. Misalnya saya ingin buang dari menit atau detik ketiga sampai ke detik ke-6, itu tidak masuk ke project video saya misalnya. Nah, tinggal saya pergi ke detik ketiga atau menit ketiga ini, saya klik videonya, kemudian saya pangkas. Bagi di playhead, artinya kedua video itu jadi dua bagian. Nah, sudah ada dua video ini Bapak Ibu. Nah, tinggal kita arahkan lagi di video kedua, kita arahkan ke detik ke-6 atau menit ke-6. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik pangkas kembali, kemudian kita pangkas yang sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya artinya setelah detik ke-6 sampai di detik ketiga itu akan terhapus. Nah, saya pangkas ke sebelah kiri. Nah, videonya jadi seperti ini. Sudah jadi pendek. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita ada video seperti ini, kita akan belajar sekarang untuk memasukkan teks ke dalamnya Bapak Ibu. Masukkan teks ke dalam video. Caranya Bapak Ibu, di sini ada menu yang namanya menu lapisan. Menu lapisan ini berisikan menu yang lain. Ada media, ada efek, ada stiker, ada teksnya, ada tulisan tanda. Nah, Bapak Ibu sebenarnya dapat memasukkan gambar ke dalam videonya atau memasukkan video ke dalam video. Nah, misalnya video ini saya ingin masukkan video lagi ke dalam videonya. Saya klik di sini, kemudian saya cari video lain. Misalnya saya cari video dari expert ini. Nah, misalnya saya masukkan ini, video title ini. Saya tinggal klik. Nah, ini sudah masuk videonya. Oke.
yang nantinya ketika kita play, ini yang lupa disimpannya Bapak Ibu. Ketika kita play, ada video seperti itu. Ini video dalam video. Bisa juga Bapak Ibu, dalam video ini, Bapak Ibu memasukkan gambar misalnya. Tinggal Bapak Ibu klik. Jadi semua Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin memasukkan beberapa komponen di dalam video dasarnya ini, semua itu bermula di lapisan Bapak Ibu. Di lapisan ini. Kalau Bapak Ibu ingin masukkan gambar lain misalnya, Bapak Ibu tinggal klik lapisan, kemudian media, tinggal Bapak Ibu cari gambar apa kira-kira yang Bapak Ibu ingin masukkan. Misalnya saya ingin masukkan gambar yang ini misalnya, yang ini. Nah, tinggal kita perbesar, perkecil, atau bisa kita putar dengan menekan ini. Ini untuk memutar, ini untuk memperbesar. Nah, tinggal kita geser di mana tempat gambar tersebut. Kita di sini. Sudah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita play videonya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Video yang di atas tetap berjalan, kemudian ada video lain, kemudian ada gambar lain lagi yang berjalan dalam satu video yang utuh. Nah, untuk gambar dan video yang ada di lapisan, Bapak Ibu bisa perpanjang sesuai dengan videonya. Tinggal klik yang di bagian bawah sini. Atau Bapak Ibu bisa besar atau perpendek. Begitupun juga dengan gambar. Gambar Bapak Ibu bisa perpanjang sesuai dengan medianya, media videonya, atau Bapak Ibu tinggal perkecil. Nah, tinggal digeser-geser seperti ini Bapak Ibu. Kalau video tergantung dari panjang pendeknya videonya. Kalau video yang panjang bisa diperpendek, kalau video yang pendek tidak bisa diperpanjang, hanya bisa di-copy Bapak Ibu, dijadikan beberapa kali. Itu untuk memasukkan media yang lain ke dalam video. Begitu Bapak Ibu. Bisa kira-kira untuk dipraktekkan memasukkan lapisan lain ke dalam video. Masukkan gambar kah, atau memasukkan video lain. Bisa Bapak Ibu, atau saya terlalu cepat menjelaskannya tadi? Nggak kedengeran tadi Pak, berisik. Video dalam video tadi Pak masih kurang paham Pak. Video dalam video tadi masih kurang paham. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Nah, misalnya, ini saya hapus dulu ya. Cara menghapusnya ini Bapak Ibu. Ini ada icon sampah, tong sampah, tinggal kita klik. Nah, medianya itu akan terhapus. Kita klik lagi ini, icon sampah. Nah, medianya terhapus. Nah, untuk memasukkan video ke dalam video, nah ini kan video dasarnya ya Bapak Ibu. Kita tinggal klik lapisan Bapak Ibu. Kita klik lapisan, kemudian kita pilih media. Nah, media, kemudian saya cari video lain di dalam handphone kita. Misalnya saya cari di sini. Oh, tunggu. Di lapisan, media, kemudian saya cari videonya, misalnya video siswa saya saja ini, yang ini. Iya Pak. Nah, saya klik, nah ini sudah jadi. Ada video di dalam video. Iya. Saya centang yes. Nah, ketika di play akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian. Ada video di belakang, ada video di depannya ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran, misalnya berbasis green screen, ini nanti Bapak Romulus yang jelaskan secara spesifik, karena beliau ahli di pembuatan video yang berbasis green screen seperti ini. Nah, video ini Bapak Ibu bisa pangkas, seperti memangkas gambar misalnya. Bukan memangkas, memperpendek ya, tapi cropping. Nah,
ini ada pemangkasan. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin ada bagian-bagian video yang tidak ingin Bapak Ibu tampilkan misalnya. Bapak Ibu tinggal memanfaatkan fitur pemangkasan ini. Ketika Bapak Ibu klik pangkas, nah, Bapak Ibu tinggal menggeser-geserkan sudut-sudut ini, sudut-sudut di video. Misalnya saya ingin video ini kan ada warna-warna lain ya di belakangnya, ada warna hitam, warna putih. Saya ingin semua video ini semuanya berwarna hijau, Bapak Ibu. Nah, saya tinggal klik yang sudut kiri, di sudut kanan bawah, kemudian saya geser ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya lepaskan. Kemudian di sebelah kiri ini saya klik lagi yang di bagian bawah, sudut bagian bawah, kemudian saya geser ke dalam, kemudian saya lepaskan. Oke, kalau kita sudah yakin, oh video ini saja yang muncul ke dalam editing kita, tinggal kita klik yes yang sudut kanan atas ini. Nah, ketika kita centang yes, nah videonya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Tinggal ada video yang berwarna hijau background-nya. Tinggal kita tempatkan di mana. Mau di sudut kiri, di sudut kanan. Nah, itu tergantung selera lah. Oke, tinggal kita centang yes yang ini. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan kira-kira di sini? Lanjut Pak. Oke, lanjut. Jadi ini untuk memasukkan video ya Bapak Ibu. Memasukkan video di dalam video. Nah, Bapak Ibu misalnya juga ingin memasukkan gambar misalnya. Bapak Ibu tinggal klik juga lapisan ini. Kita semua berawal dari lapisan untuk memasukkan aset-aset pendukung dalam video. Kita klik lapisan, kemudian kita klik media, kemudian kita cari gambar yang ingin kita masukkan ke dalam video. Misalnya, saya cari gambar yang berkaitan dengan logo sekolah misalnya. Saya klik, saya pilih gambarnya. Nah, ini langsung masuk di video kita. Tinggal kita arahkan di mana letak gambar tersebut. Ini untuk memperbesar, untuk memperkecil. Sama seperti fitur yang ada tadi. Ini untuk memperbesar, memperkecil yang bagian bawah. Yang bagian atas itu, bagian atas kanan ini untuk memutar video. Memutar gambar. Begitu Bapak Ibu. Saya kecilkan sampai pas seperti ini, kemudian saya taruh di sudut kiri atas seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti itu Bu, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu perpanjang atau perpendek sesuai dengan durasi videonya. Nah, tinggal klik di kiri, di kanan. Yang ini titik 4 ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu geser sampai di mana video ingin Bapak Ibu edit durasi videonya, begitu. Tinggal kita centang yes yang di sini, atau klik di luar asetnya. Misalnya saya klik di sebelah sini. Nah, sudah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pas Pak. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan teks ke dalam videonya. Jadi teks. Nah, kita mulai lagi di lapisan Bapak Ibu. Kita klik lapisan, kemudian kita pilih yang ini, teks. Nah, yang teks ini Bapak Ibu. Nah, kita akan diarahkan untuk menuliskan terlebih dahulu teksnya. Misalnya, saya tuliskan selamat belajar misalnya. Selamat belajar. Tinggal kita klik pilih yang ini. Nah, teksnya itu sudah ada di sini, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tentukan di mana tempatnya. Selamat belajar. Nah, teks ini Bapak Ibu bisa rubah warnanya, jenis teksnya di bagian sini Bapak Ibu. Yang di bagian sini. Nah, ini A besar A kecil ini untuk merubah
jenis teksnya. Ketika Bapak Ibu klik, akan diarahkan di berbagai macam teks yang ada di aplikasi KineMaster. Nah, kalaupun ada teks di sini yang Bapak Ibu rasa tidak ada yang cocok, misalnya di bagian sini, bagian sini, bagian sini, Bapak Ibu dapat mendownloadnya di sini. Ini ada yang namanya, ini ada icon toko. Ini ada namanya toko aset KineMaster. Nah, di toko aset KineMaster ini disediakan berbagai macam aset-aset yang bisa Bapak Ibu download, kemudian di dalam pengeditan video. Nah, ini dari teks, kemudian ada gambar juga di dalamnya. Nah, tinggal Bapak Ibu sesuaikanlah kira-kira mana yang cocok. Kemudian ada video green screen juga di dalam. Ini ada video-video green screen yang Bapak Ibu bisa manfaatkan mungkin dalam pengeditan video nanti sebentar. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya ingin mengganti teksnya yang dasar saja, yang basic di Android, saya ganti misalnya dengan Roboto Black yang ini Bapak Ibu. Saya klik jenis fontnya Roboto Black, pastikan sudah muncul di sini di atas. Oke, kalau sudah tinggal kita klik X. Nah, di sini sudah berubah Bapak Ibu sesuai dengan jenis hurufnya Roboto Black. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin merubah warnanya, merubah warna teksnya. Saya tidak ingin warna putih, saya ingin warna hitam misalnya. Tinggal kita klik yang ini Bapak Ibu. Di sebelah gunting, icon gunting, itu ada pengubah warna font. Saya klik, nah, tinggal kita sesuaikan. Mau merah, mau hijau, mau biru, mau hitam. Nah, sesuaikanlah dengan yang kreativitas Bapak Ibu. Saya ingin hitam misalnya, atau biru sajalah. Saya ingin biru muda lah, seperti ini. Saya pilih biru muda, saya klik warnanya, kemudian saya centang. Yes. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan sudah berubah warnanya. Saya ingin menghias sedikit misalnya fontnya. Bisa Bapak Ibu. Di sini di bagian bawah ini ada yang namanya ikhtiar. Misalnya di ujung-ujung fontnya itu kita ingin ada warna-warna lain misalnya. Nah, dapat kita pilih ikhtiar. Ada juga bayangan, ada juga bersinar, ada juga warna latar. Ini sesuai dengan judul dari asetnya. Kalau ikhtiar berarti ada ujung-ujungnya Bapak. Di ujung font itu ada warna lain. Misalnya kita akan aktifkan, kita enable. Nah, ini ada warna hitam. Bapak Ibu lihat di ujung-ujung fontnya itu ada warna hitam. Kalau Bapak Ibu ingin garis-garis fontnya ini bukan warna hitam, oh saya ingin warna putih misalnya. Bapak Ibu tinggal merubahnya di sini, di yang warna hitam ini. Setelah kita enable, rubah di warna hitam, kita pilih warnanya yang sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin misalnya yang warna putih. Tinggal kita klik putih, kemudian kita centang yes. Oke. Nah, Bapak Ibu, di pinggiran-pinggiran fontnya itu sudah berubah jadi warna putih. Ini kemudian kita dapat menyesuaikan ketebalannya yang di sini, yang di berat. Semakin kita perbesar, maka warna putih itu akan semakin besar juga. Yang ini. Begitu Bapak Ibu. Saya pilih misalnya yang di 28 saja. Kemudian saya centang yes. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk memasukkan teks. Nah, teks ini bisa juga kita berikan animasi Bapak Ibu. Teks yang ini bisa juga kita berikan animasi. Ini ada pilihan animasi masuk, ada animasi keluar, atau animasi keseluruhan. Animasi masuk ini berguna untuk animasi pertama memunculkan font kata ini, font-fontnya ini. Nah, kalau animasi keseluruhan, jadi selama font ini muncul, animasi tersebut yang akan ditampilkan. Kemudian ini ada animasi keluar.
Jadi bagaimana font itu atau kata itu keluar. Saya contohkan sini animasi masuk. Misalnya saya ingin animasi masuk itu, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Mau mudar, mau pop, mau geser ke kanan, geser ke kiri, dan lain sebagainya. Saya ingin misalnya pakai yang pop saja Bapak Ibu. Di sini ada banyak Bapak Ibu animasinya. Sampai disembul. Sesuaikanlah dengan kreativitas Bapak Ibu. Saya ingin yang pop misalnya. Yang ini saja, yang pop. Nah, seperti ini dia Bapak Ibu. Jadi dia masuk seperti ini. Saya di sini, ketika kita memilih animasi masuknya, di sini kita akan diarahkan ke durasinya. Boleh kita ubah, boleh juga tidak. Di sini animasi ini masuknya itu 1 detik Bapak Ibu, lamanya. Yang di sini. Bisa kita percepat dengan menggeser ke kiri. Misalnya saya ingin 0,5 detik saja, biar lebih cepat. Nah, animasinya jadi lebih cepat Bapak Ibu. Kalau kita arahkan ke 0,5. Atau kita ingin animasi masuknya itu lebih lambat, jadi kita perbesar waktunya. Dari 1, misalnya saya ingin diperlambat jadi 1,5 detik. Nah, atau jadi 2 detik. Jadi lebih lama lagi animasi masuknya. Nah, saya pilih 2 detik biar terlihat bedanya. Kemudian saya pilih 2 detik, kemudian saya centang ini. Yes. Nah, ketika kita play, nah, itu animasi masuknya seperti itu. Oke. Kemudian, ini juga ada animasi keseluruhan Bapak Ibu. Jadi, kalimat atau kata yang kita tuliskan di sini dapat kita berikan animasi secara keseluruhan. Jadi selama font ini muncul, animasi masuknya ini akan diatur di sini. Biasanya itu setelah defaultnya itu tidak ada, jadi tak ada animasi. Karena biasa kalau video pembelajaran, kalau kita berikan animasi secara keseluruhan itu kurang elok. Misalnya dari segi para penonton ingin membaca teksnya itu akan terganggu, atau malah tidak memperjelas sesuatu yang ingin kita terangkan atau kita jelaskan kepada siswa. Jadi biasa saya tidak memakai animasi keseluruhan ini. Tapi untuk beberapa kasus ada juga yang mengaktifkannya. Misalnya, kalau kita pilih yang berkedip misalnya. Jadi selama animasi muncul, dia akan berkedip-kedip seperti ini. Atau berkedip seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk video intro sih tidak masalah. Tapi kalau untuk menjelaskan sesuatu, ini sangat mengganggu. Atau berdenyut. Nah, denyutnya seperti ini. Bergetar, air mancur, sesuaikanlah. Ada melayang. Kalau di sini saya misalnya tidak memakai animasi keseluruhan. Saya pilih di tidak ada. Saya kembali. Kemudian saya ingin membuat animasi keluar dari videonya. Saya tinggal klik bukan videonya, maksudnya dari fontnya. Saya klik animasi keluar. Saya ingin misalnya animasi keluarnya geser ke kanan atau geser ke kanan saja Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, dia akan keluar dengan geser ke kanan. Ini durasinya saya percepat misalnya jadi 0,5. Yang ini Bapak Ibu. Saya percepat jadi 0,5. Kemudian saya centang yes. Oke. Maka hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Instalasi listrik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk memasukkan teks dan memberikan animasi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang di bagian nah, ini sebenarnya beberapa tips beberapa penjelasan yang sudah saya bagikan ini adalah dasar-dasar untuk mengedit di KineMaster.
cara memasukkan teks tadi, cara memasukkan video, cara memasukkan gambar, dan yang terakhir itu yang basicnya itu memasukkan audio ke dalam audio atau musik ke dalam video kita, biar video kita itu terlihat lebih hidup lah, lebih bervariasi. Nah, untuk memasukkan audio ke dalam video Bapak Ibu tinggal klik yang ini, icon audio ini Bapak Ibu, yang sebelah kanan ini. Saya klik ini icon audio, nah, kita akan diarahkan ke audio yang sudah ada di handphone kita atau yang sudah ada di KineMaster. Ini kebetulan Bapak Ibu saya sudah download beberapa audio KineMaster, jadi lumayan banyak di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih kosong di bagian musik ini, Bapak Ibu dapat download Bapak Ibu di toko asetnya, yang ini, icon toko ini, tinggal kita klik. Nah, kita diarahkan ke audio-audio yang ada hampir 100 lebih mungkin sini audionya, yang Bapak Ibu bisa gunakan tanpa takut kena copyright Bapak Ibu. Jadi semua audio yang ada di KineMaster ini sudah free copyright. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakannya, kemudian Bapak Ibu upload di YouTube misalnya, Bapak Ibu tidak akan terkena copyright. Untuk memanfaatkannya, Bapak Ibu tinggal play dulu, play saja dulu, kira-kira musik yang mana yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu bisa play dulu, misalnya Forest ini, seperti apa sih musiknya? Nah, Bapak Ibu tinggal play. Kalau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, ya silakan diunduh. Kalau saya sarankan untuk video pembelajaran, ada baiknya itu Bapak Ibu ambil back sound-nya atau audionya di akustik. Nah, di akustik ini, Bapak Ibu tinggal klik. Misalnya saya pilih yang with you saja. Yang ini, with you. Saya tinggal unduh Bapak Ibu. Saya klik unduh. Tunggu sampai mengunduh. Nah, sudah terinstall. Kemudian saya close Bapak Ibu. Ini ada tanda X di kanan atas. Saya close. Dia sudah akan muncul di sini. Di menu perambanan. Ini, with you. Tinggal saya klik videonya. Kemudian saya pilih icon plus ini. Saya klik icon plus. Nah, dia sudah masuk di timeline kita di bawah sini. Oke. Ini bisa kita geser dari awal, tinggal klik audionya, tahan, kemudian geser ke awal video. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memasukkan aset-aset ke dalam timeline kita, pengeditan kita, Bapak Ibu pastikan dulu di mana tempat aset itu akan muncul pertama kali. Dengan memastikan ini, garis merah ini, playhead, namanya playhead. Jadi misalnya garis merahnya ada di sini Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan masukkan asetnya akan bermula di sini, di merah ini, garis merah ini. Tidak dari awal, kecuali garis merahnya atau playhead-nya itu ada di awal. Maka aset-asetnya itu akan mulai dari awal. Nah, biar kita lebih mudah mengedit maksudnya. Oke, di sini sudah masuk audionya Bapak Ibu. Tinggal kita klik X di kanan atas. Nah, maka ketika kita play, video-video ini akan berjalan bersamaan dengan musiknya. Akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mempreview videonya ini secara keseluruhan layar, tampilan full screen, Bapak Ibu bisa menekan lama ini. Bisa menekan lama icon play ini. Tombol play-nya ini, tekan lama saja. Nah. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Nah, begitu Bapak Ibu. Tinggal kita klik back di sini. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk memasukkan audio. Jadi untuk dasar-dasarnya cukup Bapak Ibu.
ketika Bapak Ibu sudah tahu bagaimana memasukkan video, memasukkan gambar, memasukkan teks, memasukkan audio ke dalam pengeditan video Bapak Ibu, itu sudah cukup untuk membuat suatu video pembelajaran. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Begini Pak, Iya. apa bisa gini bagian lagu tadi Pak? Bagaimana cara mendownload lagu yang kita sukain, yang ada liriknya gitu Pak? Bisa? Nah, bisa Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu download secara terpisah. Misalnya Bapak Ibu download dulu di Google misalnya. Bapak Ibu cari di Google, atau mungkin audio itu sudah ada di laptop Bapak Ibu misalnya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan ke handphone Bapak Ibu. Kemudian di bagian audio ini Bapak Ibu, Bapak Ibu klik audio, kemudian pilih di lagu. Nah, di lagu ini akan masuk semua lagu-lagu dari yang ada di handphone Bapak Ibu. Di sini saya ada lagu nasional misalnya. Iya. Tinggal kita klik lagunya. Kemudian itu akan masuk di sini, di pengeditan video kita. Nah, bisa Ibu, bisa. Oke, terima kasih Pak. Iya. Tapi hati-hati Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu misalnya ingin menggunakan audio yang ada liriknya begitu. Nanti kalau Ibu misalnya upload ke YouTube misalnya, ke YouTube, nanti kita bisa mungkin kena copyright. Nah, ketika kita kena copyright karena ambil lagu tanpa seizin dari yang punya lagu, maka video kita itu akan dibisukan oleh YouTube. Artinya tidak ada suara di video tersebut. Kalau Ibu ingin menguploadnya di YouTube. Tapi kalau hanya ingin dimanfaatkan di kelas, tidak masalah sih, Bu. Tidak masalah. Hanya di kelas aja sih Pak. Oke, tidak masalah, Bu. Tidak masalah. Oke, ada lagi? Itu Pak, untuk logo sekolah, kalau misalnya dia mau ditampilkan sepanjang video, berarti gambarnya ditarik sampai semua videonya ya Pak ya? Iya, benar Ibu. Dari awal ditarik sampai akhir. Nah, seperti ini. Nah, durasi video dari Bapak Ibu tergantung dari media utamanya atau media yang paling atas di sini Bapak Ibu. Nah, jadi durasi video Bapak Ibu, sekali lagi durasi video Bapak Ibu tergantung dari media utamanya yang di paling atas. Nah, yang ini. Jadi kalau misalnya media utamanya itu cuma sampai di menit ke-11, di detik ke-11, walaupun ada video yang kita tambahkan itu sampai di menit ke-5 misalnya, dia tidak akan terbaca sampai menit ke-5. Dia hanya akan terbaca sampai di menit ke-11 saja, sesuai dengan media utamanya, video utamanya dari pengeditan kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini kan masih ada video lainnya lagi yang di bagian kedua, nomor 2 ini. Tapi ini nanti ketika kita akan mengekspornya, yang sisanya ini tidak akan terbaca Bapak Ibu. Hanya sampai di sini, menit detik ke-11 saja. Sesuai dengan durasi dari media utamanya. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ini Pak, di sana kan ada itu logo KineMaster-nya gitu Pak. Apa bisa dihapus atau gimana Pak, disembunyikan gitu? Atau memang nggak bisa? Kalau yang versi gratis nggak bisa Bu. Oh, nggak bisa ya. Tapi kalau untuk versi premium, kan nanti yang SMP HKBP ini kan dapat kode promo. Kode Ya, promo Pak. yang nanti saya kasih ke Pak Romulus, nanti Pak Romulus lah yang distribusikan. Nah, kode promo ini akan membuat KineMaster dari Bapak Ibu jadi versi premium, tapi hanya berlaku selama 1 bulan. Jadi nanti ketika jadi versi premium Bapak Ibu, ketika jadi versi premium, maka sudah tidak ada lagi logo KineMaster-nya. Nanti tidak akan ada lagi logo KineMaster-nya. Oke, baik Begitu. Pak. Ya.
Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Pak, ini Ya. untuk apanya? Iya, di belakang layar fotonya itu yang ini tadi yang itu kan mengganggu sekali warnanya itu yang warna hijaunya. Oh ya. Menghilangkannya bagaimana Pak? Nah, untuk menghilangkannya ini materi bonus sebenarnya Bapak. Tapi ini materi untuk kelas lanjutan, intermediate lah, bukan basic lagi. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa menghilangkan ini dengan aplikasi KineMaster. Jadi saya jelaskan, ini materi bonus ya. Kita klik videonya Bapak Ibu, tapi pastikan begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat video dengan basic green screen seperti ini, pastikan pengambilan gambar videonya itu bagus Bapak Ibu. Jangan nanti ketika Bapak Ibu mengambil gambar dengan teknik green screen seperti ini, kemudian ada bayangan-bayangan hitam di belakang Bapak Ibu. Nanti itu ketika akan kita edit, itu akan ada bayangan-bayangan hitam sebentar, tidak akan mulus lah, tidak akan mulus, hilang semua hijaunya. Nah, saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Ini kebetulan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sudah lumayan bagus untuk pengambilan gambarnya, green screen-nya. Karena tidak ada bayangan-bayangan hitam di sini. Nah, saya klik video green screen-nya, yang ini. Kemudian kita pilih yang di sini, kunci chroma atau chroma key. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Kita klik kunci chroma, saya klik, kemudian saya aktifkan Bapak Ibu. Saya klik aktifkan. Nah, di sini green screen-nya sudah hilang. Cuma Bapak Ibu tidak sempurna. Kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya video ini saya perbesar. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini masih ada hijau-hijau sedikit. Nah, itu yang nanti dapat kita permulus. Nah, misalnya saya perbesar. Nah, Bapak Ibu perhatikan yang di hitam-hitam ini dia masih ada hijaunya sebenarnya, belum mulus, belum terfilter bagus warna hijaunya. Kita rubah di sini Bapak Ibu. Ini di bagian bawah ini untuk memperjelas tampilan wajah kita atau body kita, yang ini. Yang di atas itu untuk menghilangkan lebih baik background-nya, yang ini. Tinggal kita klik. Nah, kalau kita perbesar, background-nya makin terlihat jelas. Kalau kita perkecil, dia akan semakin hilang. Kemudian ini kita perbesar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan yang tadi ada hijau-hijaunya di rambut ini, sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu atur di sini. Jadi kalau mengatur ini ya ada baiknya Bapak Ibu sering-sering lah. Karena ini tergantung feel juga Bapak Ibu untuk mengatur ini. Kadang gampang sekali, kadang kita mesti rubah berapa kali sampai green screen-nya itu hilang dengan sempurna. Begitu Bapak Ibu. Kalau kita sudah pastikan sudah hilang seperti ini, tinggal kita centang yes yang di atas. Kemudian videonya kita perkecil kembali Bapak Ibu. Nah, tinggal kita geser-geser, mencari anak panah, kita geser lagi, perkecil. Nah, dia jadi seperti ini Bapak Ibu. Green screen-nya sudah hilang. Kita centang yes. Maka videonya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Install series diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju masyarakat dengan media penghantar atau penduktер. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, bisa. Atau saya terlalu cepat tadi? Bisa Pak. Inilah Bapak Ibu praktekkan lah. Nanti ada formulusnya.
Videonya itu yang harus green screen ya Pak, nggak bisa warna lain. Iya, harus green screen Ibu. Bisa sih untuk warna merah, warna biru, ya RGB, red, green, blue itu sebenarnya bisa Bapak Ibu. Tapi disarankan warna hijau, karena iya, penelitian warna hijau itu pigmen warna yang tidak ada di tubuh manusia. Makanya ketika kita menghilangkan warna hijau, warna tubuh kita itu tidak akan tidak akan berubah warna lah. Tidak akan berubah warna. Begitu Bapak Ibu. Karena di green screen ini Bapak Ibu, saya klik ulang kunci chroma yang chroma key ini. Di warna kunci ini kita dapat menghilangkan warna-warna lain. Warna biru tua, biru muda, merah tua, sampai di orange seperti ini bisa kita hilangkan. Yang saya maksud tadi RGB, red, green, blue. Tapi disarankan yang warna hijau, karena warna hijau itu yang tidak ada di pigmen warna yang tidak ada di tubuh manusia. Oke. Gimana Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, nantilah diperjelas oleh Pak Romulus ya. Mungkin Pak ini Pak Hadiah Nerimbang kayaknya dari tadi angkat tangan, coba dikasih kesempatan Pak. Mungkin silakan bisa langsung. Silakan Pak Rimbang dibuka mic-nya. Terima kasih Pak Romulus. Yang mau saya tanyakan untuk Pak Rifai, format video apa saja yang bisa diterapkan di aplikasi KineMaster-nya? Kebetulan saya dulu punya koleksi flash yang udah jadul gitu. Apa bisa juga dimasukin di input di sini untuk diedit? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rimbang. Nah, untuk saat ini Pak Rimbang yang format yang bisa diedit di aplikasi KineMaster itu cuma MP4 Pak, MP4. Jadi mungkin Bapak yang punya koleksi video-video flash seperti itu, mungkin dapat mengkonversinya dulu ke MP4, baru diedit di KineMaster Pak. Kan itu ada aplikasi converter itu. Tunggu. Ada mungkin di sini. Kalau yang AVI bisa juga Pak di KineMaster. Kalau AVI mungkin belum bisa Pak. Kalau AVI, saya belum pernah coba sih kalau AVI. Cuman Bapak mungkin bisa memanfaatkan aplikasi format factory. Format factory ini aplikasi untuk men-convert video. Nah, ini dari GIF bisa, Flash mungkin, Flash ada ya Flash. Oke, terima kasih Pak. Iya, bisa di-convert dulu Pak ke MP4 untuk diedit di aplikasi KineMaster Pak. Oke Pak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Atau penjelasan saya cukup ya? Kami pikir sudah, kalau tidak ada lagi Pak, mungkin sudah bisa diberikan kesimpulannya saja Pak Rifa, karena juga mengingat mungkin di sana Pak udah jam 10 ya Pak ya? Iya, kami di sini waktu Indonesia Tengah Pak. Iya, waktu Indonesia bagian tengah sudah jam 10 ya Pak. Jadi kami pikir Pak nanti untuk lebih detail mungkin bisa nanti kami tanya-tanya lagi melalui WA Pak ke Pak Rifa. Iya Pak. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan saja Bapak Ibu kalau ingin membuat video pembelajaran misalnya, ya sering-seringlah buat biar kita terbiasa untuk mengedit video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Karena tidak ada tips lain sih Bapak Ibu, selain Bapak Ibu sering-sering menggunakan aplikasi ini agar supaya terbiasa.
Memang banyak sekali aplikasi editing yang sudah tersedia di Play Store, tapi sejauh saya memanfaatkan beberapa aplikasi yang powerful, ya aplikasi KineMaster ini Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu mengeksplorasi lebih jauh lagi aplikasi KineMaster ini. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti dapat kita saling berhubung di WA. Mungkin WA saya sudah ada di Pak Romulus, nanti mungkin Pak Romulus yang share. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya ada kelas gratis Bapak Ibu, kelas gratis setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa itu saya mengadakan kelas gratis untuk basic editing dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Tapi ini bukan untuk guru Bapak Ibu. Ini diberikan untuk umum, untuk umum. Jadi untuk membuat video iklan, untuk mengedit slideshow, video foto-foto. Nah, itu di dalam kelas umum saya di setiap hari Selasa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang tertarik bisa ikut kelas tersebut, dan kelas itu gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut kalau misalnya ada biaya dan lain-lain. Ya, nanti bayarnya saya share juga ke Pak Romulus. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu berminat ikut, ya silakan daftar di kelas. Nah, sekali lagi itu kelasnya gratis. Itu hanya kelas yang saya buat setiap minggu untuk membantu teman-teman yang ingin belajar editing video tapi hanya menggunakan handphone. Saya rasa cukup Pak Romulus untuk materi di malam hari ini. Oke, ditunggu Pak. Baik, ya, Pak. terima kasih. Ditunggu ya Pak. Ya, baik. Pak Rifa. Iya, siap Ibu. Ya, terima kasih. Ditunggu undangan Pak Rifa lagi. Baik, terima kasih kepada Pak Rifa Rory, instruktur KineMaster dari Sulawesi Utara. Mungkin sudah jam 10 di sana ya Pak, jadi mungkin waktunya udah istirahat. Anak-anak juga saya lihat sudah banyak mengganggu ya Pak ya. Oke, baik. Bapak Ibu, peserta malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih, khusus kepada SMP Swasta HKBP Sidikalang. Besok akan kita share kode promo, di mana nanti seperti tadi sudah dijelaskan Pak Rifa, tidak ada lagi nanti iklannya dan watermark atau tanda kayak masternya tadi. Logonya ya, gitu ya Pak? Saja. Dan iya, logonya benar Bu. Jadi Bapak Ibu juga nanti yang mau gabung ke kelas Pak Rifa boleh pada hari setiap Selasa, mungkin besok. Tetapi di sana tidak dikhususkan untuk guru, tapi secara umum. Mungkin Bapak Ibu yang ada usaha sampingan, seperti Bu Ros Elmanik, mungkin bisa nanti ikut kelasnya untuk iklan atau iklan produk atau iklan jualannya. Begitu mungkin Pak Rifa ya. Jadi bisa untuk betul. iklan untuk buat undangan, mungkin nanti bisa dipelajari di kelas Pak Rifa yang hari Selasa. Jadi sampai jumpa besok kepada Bapak Ibu guru di SMP HKBP Sidikalang. Bagi Bapak Ibu IGI Bapak Barat, mungkin nanti bisa kita buka kelas lagi. Pak Rifa sangat bersedia untuk memberikan ilmunya kepada kita, karena Pak Rifa ini sudah cukup terkenal lah kalau di ajang-ajang lomba guru di Indonesia. Begitu Pak Rifa ya. Ini Bapak Rifa ini juga calon duta rumah belajar tahun ini, mudah-mudahan. Amin ya Pak. Amin. Ya, terima kasih Pak Rifa, sehat selalu, Tuhan memberkati. Jadi demikian untuk kelas malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Terimalah salam dari kami Pak Pak Barat dan Dairi Jua Horas Mejua. Terima kasih Pak Rifa. Iya, saya izin pamit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifa. Ya.